Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa binasta'in ala amri wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Mungkin kalau definisi adaptasi teman-teman sudah tahu ya, apa itu adaptasi. Ya, betul. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau tempat hidupnya. Lalu bagaimana dengan tanaman? Di sini tanaman hidup berdasarkan lingkungannya, ada yang kurang air, ada yang airnya banyak, ada yang lembab, ada yang kurang nitrogen dan lain sebagainya. Nih, yang pertama adalah xerofit. Xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang jumlah airnya sedikit. Contohnya apa? Ada kurma, lidah buaya, dan kaktus. Lalu bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungan yang kurang sedikit air ini? Kita akan lihat coba di sini. Ada kaktus ya. Nih, ada kaktus. Kaktus ini batangnya tebal. Tebal itu dia berisi air, berisi cadangan air. Kemudian akarnya panjang agar memudahkan mencari air. Kemudian daunnya kayak jarum ya, kayak duri. Itu sebenarnya bukan duri ya, tapi daun. Daun yang dimodifikasi yang berfungsi untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian batangnya juga dilapisi lilin, sama fungsinya untuk mengurangi proses penguapan. Ya, ini adalah tanaman kaktus yang hidup di tempat hidup atau di habitat yang memang jumlah airnya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah halofit. Halofit itu adalah tanaman yang hidup di tempat di mana tempat tersebut memiliki kandungan garam yang tinggi, contohnya laut, muara, pantai. Tanamannya apa? Tanamannya ada bakau, ada padang laut dan sebagainya. Nah, tanaman ini biasanya dia memiliki akar yang panjang. Kenapa? Kan teman-teman tahu sendiri kan, kalau laut itu ada apa namanya yang bergelombang-gelombang itu namanya ombak. Nah, di sini tanaman bakau dia memiliki akar yang panjang yang biasa disebut sebagai akar nafas. Fungsinya apa? Agar bisa berdiri di tanah yang berlumpur dan tentunya agar bisa menahan terjangan ombak. Kemudian daunnya agak tebal, kemudian kaku dan licin. Tebalnya daun itu berfungsi menyimpan air, kemudian licinnya daun ini dia berfungsi untuk mengurangi proses penguapan. Selain itu, di dalam daun juga terdapat kelenjar yang berfungsi untuk mengeluarkan kadar garam yang berlebih di dalam tubuh tanaman bakau itu sendiri. Karena tahu sendiri kan ya airnya banyak mengandung garam. Selanjutnya ada hidrofit. Jelas, hidrofit itu adalah tanaman yang hidup di lingkungan yang airnya banyak. Contohnya apa? Contohnya ada teratai dan eceng gondok. Lalu bagaimana adaptasi teratai agar dia bisa tumbuh baik di lingkungan yang berair? Nih lihat, daunnya bentuknya lebar, tipis. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat proses penguapan. Kalau nggak nguap, itu nanti cepat busuk daunnya. Kemudian di daunnya juga ada lapisan lilin. Nah, ini juga sama fungsinya untuk mengurangi pembusukan. Tanaman hidrofit lainnya ada eceng gondok. Nih, eceng gondok ini pangkal tangkai daunnya berongga. Kenapa berongga? Biar bisa mengapung di air. Lalu akarnya lebat. Kira-kira kalau akarnya sedikit bakalan pijuk balik? Jelas, pasti akan tumbang. Nah, itu kenapa akarnya lebat, itu untuk menyeimbangkan agar tidak terbalik. Kemudian, tanaman berikutnya adalah tanaman higrofit ya. Tanaman ini adalah tanaman yang hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya apa? Begonia, tumbuhan paku. Dan dia proses penguapannya sangat lambat. Kenapa? Karena lambat. Dan kalau misalkan airnya tidak dikeluarkan, maka tanaman tersebut akan cepat busuk. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Tanaman higrofit ini dia memiliki struktur khusus, di mana di dalam daunnya ada hidatoda atau stomata air yang berfungsi untuk mengeluarkan air dalam tanaman itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah tanaman atau tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya apa? Kantung semar dan penus. Nih, jika teman-teman pernah melihat ada tanaman yang memakan serangga, sebetulnya itu bukan tanaman yang makan serangga, tapi serangga tertarik untuk mendekati tanaman tersebut. Ya nih, ini kantung semar ini dia mengeluarkan zat atau bau yang menarik serangga, sehingga serangga mendatangi si kantung semarnya ini. Akhirnya apa? Tergelincir dan masuk ke dalam
kantung semar dan meninggal di sana. Nah, jasadnya ini yang mengandung nitrogen itu diserap oleh kantung semar. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nggak ada namanya apa tanaman makan serangga. Tadi ya prosesnya justru serangga itu tertarik oleh bau dari tanaman tersebut, masuk ke tanaman tersebut, tergelincir dan meninggal sehingga diseraplah nitrogen yang terkandung dalam tubuh serangga tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila bisa hak, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari Ustazah pribadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.